time to dream. Selamat menonton ya. Dunia tiba-tiba digegerkan dengan berita mengejutkan. Inspektur Han Cheol-ho dan istrinya yang meninggal karena tabrak lari. Atau begitulah yang mereka katakan. Kecelakaan mobil tragis, demikianlah media melaporkan. Di tengah karangan bunga duka dan aroma dupa yang menyesakkan, berdiri seorang pemuda. Ha Jin. Memakai seragam, ia duduk sendirian, memeluk lututnya. Wajahnya terbenam dalam kegelapan. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Itu semua bohong. Kematian orang tuanya bukanlah kecelakaan. Itu adalah pembunuhan terencana, ditutup-tutupi oleh tangan-tangan yang kotor. Keadilan telah dijual. Dendam kini menjadi satu-satunya harta yang tersisa baginya. Di podium, para petinggi kepolisian menampilkan sandiwara yang sempurna. Komisaris polisi Seong Jang-gyong, dengan wajah penuh penyesalan palsu, memuji sang inspektur. Mereka berdalih, Kyung Wi-han lebih berani dan lebih jujur dari siapapun. Namun, di balik air mata buaya itu tersimpan kebohongan yang keji. Penyelidikan dihentikan dengan cepat. Sebagai hasilnya, tidak ada bukti indikasi pembunuhan. Kasus ditutup, selesai. Dianggap sebagai kecelakaan sederhana. Waktu berlalu. Ha Jin tetap berjuang, melakukan pekerjaan paruh waktu di Toserba, mengambil langkah-langkah kecil untuk bertahan hidup di tengah rasa pedih yang menyelimuti hatinya. Di sisi lain kehidupannya yang keras, ia berhadapan dengan wanita yang seharusnya menjadi walinya, tetapi terasa seperti beban. "Tante," ujar Ha Jin sambil menyerahkan amplop berisi uang sewa. Wanita itu, dengan penampilan glamor dan raut wajah meremehkan, menghitung uangnya seolah menghitung koin. "Astaga," keluhnya. "Apakah kamu cukup punya uang?" Saat Ha Jin mencoba meyakinkan, "Aku akan membayarmu seluruhnya bulan depan." Kalimat tajam justru dilontarkan. "Sayang sekali kamu ditinggalkan sendirian, tapi meski begitu aku membesarkanmu. Dan kamu bahkan tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Sikap macam apa itu?" Ha Jin hanya bisa terdiam. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tekanan dari orang yang seharusnya peduli, kerinduan pada orang tua yang terenggut. Semua itu membuat Ha Jin kehilangan jati dirinya. Di lingkungan sekolah menengah yang seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu, Ha Jin justru menjadi target tetap. Ia diperlakukan seperti makhluk rendahan, tumbal untuk memuaskan ego para berandal berkuasa. Pemimpin dari semua kejahatan kecil ini adalah Park Tae-jun. Seorang bajingan yang terkenal di sekolah, dikelilingi oleh antek-antek yang menikmati kekuasaan semu mereka. Mereka tahu Ha Jin yatim piatu. Mereka mencium kelemahan, dan mereka tidak ragu untuk menginjaknya. Ha Jin terhempas ke lantai. Bagi orang lain, tinju itu pasti terasa mematikan. Namun, di dalam hati Ha Jin yang telah mati rasa, ia berbisik pada dirinya sendiri, tinju ini tidak sakit. Tae-jun dan gengnya hanya melihat Ha Jin sebagai sasaran empuk. Mereka menghancurkan harga dirinya, menghancurkan barang miliknya, termasuk ponselnya yang kini tergeletak retak di lantai, dan mereka terus menekan luka terdalamnya. "Juga aku yatim piatu," ejekan itu menghantam. Bahkan di tengah hujan pukulan, ia tidak bereaksi. Otaknya fokus pada satu tujuan. "Bahkan jika aku membayar kembali setengah dari apa yang mereka lakukan kepadaku, pada akhirnya aku tetap kalah. Jika aku bisa mengambil omong kosong ini untuk 1 tahun lagi," pikirnya sambil menahan giginya, wajahnya penuh tekad. "Aku dapat melarikan diri dari neraka yang disebut sekolah ini." Tepat saat penghinaan mencapai puncaknya, sebuah interupsi tiba-tiba memotong tawa sombong para perundung. Sosok seorang gadis muncul. Ia adalah ketua kelas mereka, sosok yang kontras di tengah kekerasan ini. Berdiri tegak dengan seragamnya, ia memancarkan aura yang tak dapat diabaikan. "Hai, apa yang kalian lakukan di sana?" teriaknya dengan suara yang tegas. Para perundung itu terhenti, tawa mereka menghilang sejenak. "Wow, tapi dia adalah ketua kelas kita So Eun," ujar salah satu dari mereka, setengah menggoda, setengah terintimidasi. Ketua kelas tidak gentar. Ia bergerak mendekat. Lee Eun berkata, dengan nada khawatir yang tulus, "Ha Jin, apakah mereka mengganggumu lagi?"
Tiba-tiba, seorang pemuda dengan jaket hoodie kuning yang dipanggil Honja membalas perkataan si Eun dengan matanya yang tajam dan senyumnya yang licik. Ia langsung menuju Ha-jin yang masih di bawah tekanan. Honja berkata, "Apakah kamu itu Ha-jin?" Salah satu dari mereka yang bertubuh gemuk, bahkan dengan sengaja menjambak rambut Ha-jin, memaksa wajahnya untuk dilihat. "Lihat ketua kelas, Honja memukulku seperti karung tinju." Namun si Eun dengan berani dan tegas menekan mereka untuk melepaskan Ha-jin, dengan mengancam melaporkan semuanya ke pihak sekolah. Tapi tiba-tiba pria gemuk itu datang menubrukkan badannya, menegaskan bahwa si Eun tidak bisa menyalahkan perbuatan mereka, karena tidak ada bukti kuat untuk melaporkan mereka. Honja, dengan senyum predator, mengusulkan rencana yang lebih gelap. Seorang kenalan mengatakan bahwa dia melakukan bisnis dengan mafia. "Apakah kamu ingin melakukannya?" Geng itu terkejut. "Bisnis?" tanya mereka. Honja menjelaskan misinya. Ambil anak cewek itu, lalu dengan gerakan merendahkan Honja menjelaskan dengan singkat. Rencana keji untuk menghancurkan masa depan dan harga diri ketua kelas demi kesenangan mereka. Kita harus mulai dengan tubuh. Jika guru melihatnya kita melakukannya, kita dapat membuat surat rekomendasinya diambil. Dan menjelaskan waktu yang tepat adalah besok, ketika kita pergi untuk acara karya wisata sekolah. Dengan senyum licik, Taejun tidak sabar dengan rencana yang akan mereka lakukan besok, dan pergi meninggalkan Ha-jin dan Se-eun. Ha-jin mungkin telah lolos dari pemukulan hari ini, tetapi ia baru saja memasuki medan perang yang baru. Seorang wanita baik yang berani membelanya kini harus menjadi target. Memperlihatkan Se-eun yang sedang membersihkan kelas ditemani oleh Ha-jin. Mereka sedang membicarakan tentang acara besok, namun di balik senyumnya sebenarnya Ha-jin mengkhawatirkan keadaan Se-eun. Tapi Se-eun menegaskan untuk tidak perlu takut dan menghindar dari acara tersebut. Menenangkan hati Ha-jin sambil merangkul berkata, "Semuanya akan baik-baik saja." Di tengah keributan itu, pengumuman sekolah datang dari atas panggung, mengkonfirmasi ancaman dan peluang itu. "Kalian akan memiliki waktu luang dari sekarang hingga jam 3 sore, karena kalian berada di tahun terakhirmu. Jangan mendapat masalah. Sekarang pergi." Waktu yang tepat. Peluang untuk bertindak atau diam. Honja dan gengnya menyeringai, tahu bahwa rencana mereka akan segera terlaksana di bawah kedok karya wisata yang seharusnya menyenangkan. Ha-jin terduduk sendiri meratapi kesepian yang kini menelan hatinya, seakan semua orang menjauhinya. Namun di tengah kesepian yang sedang dirasakannya, tiba-tiba si Eun menyapa, memanggil namanya dengan lantang. Si Eun pun datang menghampiri Ha-jin, mencoba menghibur dengan langsung merangkulnya, memberi sebuah senyum dengan makna menemani. Dengan ketulusan hati si Eun mencoba menenangkan Ha-jin, menempelkan sebuah plaster dengan hati-hati ke arah kening Ha-jin. Namun semua momen itu terhentikan oleh sebuah suara yang memanggil si Eun. Seorang siswi polos berkacamata menyampaikan dengan sebuah ekspresi yang sulit mengeluarkan kata-kata. Terlihat di wajah siswi itu dengan gugup dan takut, keringat membasahi wajahnya. Mencoba menyampaikan sesuatu lewat isyarat, dan tampaknya Se-eun sebagai ketua kelas langsung mengerti akan maksud siswi berkacamata itu. Sebelum pergi, Se-eun mengingatkan Ha-jin untuk mengikuti rapat siang nanti. Ha-jin yang mencurigai dan khawatir akan keadaan si Eun mencoba membuntuti diam-diam dari belakang mengikuti si Eun. Rasa curiga Ha-jin kini terbayar oleh sebuah pemandangan dari geng Taejun yang sedang berkumpul menunggu kedatangan dari si Eun. Meskipun si Eun sedikit terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya, namun si Eun tetap berdiri tegak. Menyilangkan tangannya menandakan tekad yang tak tergoyahkan. Dengan tegas si Eun bertanya tentang keberadaan mereka dan kenapa mereka memanggilnya. Namun tiba-tiba sebuah tangan dengan kasar dan kuat memegang tangan Se-eun dan menariknya, hingga membuat Se-eun terkejut tak berdaya. Terlihat Taejun lah yang sudah menarik tangan Se-eun dengan paksa dan hendak melakukan perbuatan kejinya dengan mengancam Se-eun. Sesuatu telah terjadi dengan begitu cepat, membuat suasana menjadi sedikit kacau, di mana Se-eun terlihat begitu tak berdaya dengan keadaan yang berantakan. Seorang pria gemuk berada tepat di hadapan Se-eun. Dengan ekspresi menjijikan, pria tersebut mempunyai niat terselubung yang lebih intim. Namun terdengar sebuah langkah kaki dengan sebuah gumam hati yang sudah memuncak. Meskipun ini terlihat buruk,
Aku akan melakukannya dengan cara ayahku. Bukankah aku mencari sebuah keadilan yang baik? Tidak peduli si Iun akan membenciku atau tidak, aku sudah bertekad untuk tidak diam. Meskipun di dalam neraka sekolah ini, hanya ini yang bisa aku lakukan. Terlihat kedua pria nampaknya terkejut dengan kedatangan Hajin, meskipun mereka memberikan sebuah peringatan sambil mengarahkan telunjuk dan melontarkan perkataan kotor kepada Hajin. Itu tak menghentikan langkah Hajin yang perlahan mendekat. Sebuah pukulan kuat menerjang wajah salah satu pria yang berada di dekat Hajin, membuat semua orang yang berada di sana terkejut, karena hanya dengan satu pukulan Hajin berhasil membuat pria tersebut terkapar tak berdaya. Hajin dengan tenang mengambil sebuah jaket yang tergeletak di hadapan pria gemuk. Namun pria gemuk itu hanya diam tak bergeming melihat Hajin di hadapannya. Hajin dengan lembut mencoba menutupi tubuh si Eun yang terlihat berantakan. Namun semua momen itu langsung dipatahkan oleh sebuah siluet yang berada di hadapan mereka. Tepat di hadapan mereka berdua, Taejun berdiri dengan tatapan mencekam, sambil mengangkat sebuah senjata, berkata dengan kasar kepada Hajin, "Dasar bodoh." Sebuah peristiwa yang dilewatkan oleh si Eun. Bayangan yang melindunginya dari sebuah serangan mematikan. Hajin berdiri tegak di hadapan si Eun, melindungi dan menahan sebuah serangan itu. Namun sesuatu yang jauh dari harapan Hajin telah kehilangan kesadarannya dengan luka tepat di kepalanya. Tak berhenti di situ, Taejun langsung menginjak dengan keras wajah Hajin sambil bergumam bahwa yang dilakukan oleh Hajin adalah sebuah kebodohan berpikir kalau Hajin adalah seorang pahlawan. Namun fakta Hajin tetaplah seorang pecundang. Di tengah kepungan geng Taejun, Hajin kini terbaring lemas tak berdaya. Taejo pun mengangkat dan menggantungkan Hajin di ujung atap gedung, menahan Hajin dengan satu tangan. Mencoba memberikan sebuah pilihan untuk Hajin, pergi dan lupakan semuanya sebagai pecundang, atau mati untuk selamanya. Taejon pun menyeringai tersenyum puas, karena dirinya akan memakan sang ketua kelas setelah urusan ini selesai. Dengan tegas Taejun terus menekan Hajin untuk secepatnya mengambil keputusan. Dalam benak Hajin kini semuanya sudah berakhir, bahkan dirinya tidak bisa melindungi seseorang yang telah baik kepadanya. Sebuah momen yang tak diduga oleh Taejun karena mendapatkan jawaban yang tak terduga. Sebuah jari tengah diacungkan oleh Hajin sambil tersenyum dan berkata, "Aku akan menunggumu di neraka." Sebuah siluet menjulang, gedung pencakar langit dengan fasad abu-abu kusam, membelah langit biru yang tak peduli. Dari ketinggian itu, tempat di mana dari atasnya Hajin dijatuhkan oleh Park Taejon, kesadaran terkoyak oleh kegelapan. Hanya ada percikan merah yang berdenyut, bagaikan darah yang menyebar di air keruh. Pertanyaan membingungkan melayang, apakah aku sekarang mati? Di antara bisikan, sebuah nama muncul. "Bagaimana kabarmu, Seun?" Namun kematian belum menjemputnya. Samar-samar, kelopak matanya berkedut, memaksa terbuka, darah mengering membentuk pola mengerikan di kulitnya. Wajahnya pucat, ini dia, bisikan dari kegelapan, mengukir janji bahwa perjuangan hidupnya belum berakhir. Seseorang yang tidak dikenal mengenakan seragam operasi, bergerak cekatan di atas tubuhnya. Sebuah lampu operasi menyorot terang benderang, mengungkap serangkaian instrumen aneh. Dia menahan napas dalam keadaan ini, sebuah suara bergema, penuh ketertarikan. Seberapa kuat obsesi kamu terhadap hidup? Tangan Hajin yang diborgol, membuatnya tak bisa bergerak. Setiap sentuhan, setiap sayatan, memekikkan siksaan yang tak tertahankan. Namun, dalam jurang penderitaan itu, sebuah tekad membatu. Bahkan jika peluang untuk bertahan hidup sangat tipis, gumam suara yang lebih dekat menyaksikan perjuangan gigih Hajin. Dia akan bertahan. Dia harus bertahan. Kehidupan kembali dengan gamblang. Ia membuka mata penuh. Dinding di hadapannya dipenuhi monitor yang menyala, menampilkan jaring pengawasan yang rumit. Ia berada di jantung sebuah operasi rahasia. Ia menoleh. Refleksnya setajam kilat, siap menghadapi ancaman. Sebuah suara tenang dan berwibawa memecah keheningan yang tegang, menarik perhatiannya dari layar-layar yang memantul. Sosoknya menjulang di sudut ruangan, seorang pria tua berambut perak, berpenampilan mahal, memancarkan aura kekuasaan.
Ia menyeringai tipis di balik kacamata hitam dan berkata, "Sepertinya seseorang jatuh ke tempat kerjaku." Tatapan pria itu tajam dan menimbang. Ia memuji Hajin dengan nada kagum yang dingin. "Kamu memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa." Kemudian kalimat yang menusuk, "Sama seperti ayahmu." Dia adalah pria yang kerap dipanggil CEO. CEO itu tersenyum dengan cara yang tidak menyenangkan. "Kamu pasti putra pria itu." Pengakuan itu bukan sebuah kebetulan. Investigasi Inspektur Han, kematiannya, dan kejatuhan Hajin, semuanya terhubung, ditarik ke dalam jaringan CEO yang berbahaya ini. Di samping CEO, asisten wanita itu berdiri tegak, memegang map kuning berisi berkas. Kartu identitas Hajin disematkan di depannya. Sorot matanya yang dingin berubah membelalak lebar, seolah meneliti setiap inci keberadaan dan kebenaran dari perkataan dan sebuah bukti. Hajin mencoba bangkit dari duduknya. Luka di tubuhnya terasa berdenyut, tetapi amarah dan rasa terkejut mengalahkan rasa sakit itu. Ia menatap lurus, matanya menuntut. "Bagaimana? Kau tahu ayahku?" Suara itu bergetar tetapi penuh ancaman. CEO itu hanya tersenyum semakin lebar. Keheningan panjang menggantung di antara mereka, tebal dan dingin. Tanpa menjawab, pria itu memberikan isyarat. Wanita asisten itu melangkah maju, menjatuhkan berkas kuning tebal itu di pangkuan Hajin. Hajin segera membuka map itu. Matanya melebar, sebuah seruan terkejut terhenti di tenggorokannya. Di dalamnya, terpampang riwayat hidupnya, data diri, bahkan rincian orang tuanya, foto lama Inspektur Han dan istrinya. "Apa ini?" CEO itu tertawa ringan. "Jangan kaget begitu," katanya, nadanya meremehkan. "Mencari jenis informasi ini bukan apa-apa bagiku. Bahkan jika aku mencoba untuk memilih tubuh, aku sudah menyiapkan semuanya." Informasi pribadi Hajin ada di ujung jari pria ini, menunjukkan jaringan kekuasaan yang tak terbayangkan. Berkas di tangannya terasa dingin, namun tiba-tiba pandangan Hajin berputar. Cahaya terang di ruangan itu redup, digantikan oleh kilasan memori yang brutal. Ia mengingatnya. Sebelum jatuh, sebelum rasa sakit itu, tentang kekhawatiran seseorang yang berusaha ada di sampingnya, yaitu Se-eun. Hajin segera menatap CEO itu, matanya dipenuhi kecemasan yang membara. "Atap, apa yang terjadi dengan mereka yang berada di atap?" tanyanya, suaranya naik. CEO itu hanya tertawa lebar, tawa yang terdengar tanpa kehangatan, hanya ejekan. Ia menyandarkan tubuhnya, menyilangkan lengan. "Mereka?" Hajin mendesak. CEO itu tersenyum puas. "Bagaimana menurutmu mereka?" Ia mendekat, tangannya yang besar menyentuh rambut Hajin. Gerakan itu terasa patronis dan merendahkan. "Sup." Dorongan itu bagus, tetapi Hajin mundur. Ia menatap tubuhnya yang baru dipulihkan. Luka-luka itu, darah itu, ia sadar, hanya pulih. "Apa yang bisa kamu lakukan dengan tubuh yang hancur berantakan?" sindir CEO. CEO itu menarik diri, menunjuk Hajin dengan jari telunjuknya. "Jika kamu, yang tidak memiliki kekuatan atau dukungan sejak awal, menyentuh mereka." Dia berhenti, membiarkan ancaman itu menggantung berat di udara. "Apakah kamu ingin kerusakan yang mereka lakukan kembali padamu?" Kemudian, dia menjatuhkan bom. "Seperti kematian orang tuamu, yang diperlakukan sebagai kecelakaan." Mata Hajin melebar, rahangnya mengatup. Apa yang kamu tahu?" Teriaknya, wajahnya memerah menahan ledakan amarah. CEO itu kembali tertawa, tawa keras yang menggema di ruangan mewah itu. CEO itu menyalakan rokoknya dengan api yang berkedip di ruangan yang kaya. Asapnya menyesakan. "Aku tidak pernah memiliki hutang yang belum dibayar," katanya, nada suaranya mengancam. "Aku benci mereka berhutang banyak padaku." Ia menghisap dalam-dalam. "Sekarang kamu tahu kenapa ayahmu meninggal begitu tiba-tiba." Ia membuang asap itu ke udara. "Tidak ada cara untuk membayar hutang, jadi itu sangat tidak menyenangkan." CEO itu menunjuk dada Hajin, tatapannya menembus. "Jadi, kamu sekarang..."
Ia melangkah mundur, melipat tangan. Sosok Hajin yang kini tampak kekar, berotot, muncul di belakangnya. Sebuah bayangan akan masa depan yang dijanjikan. "Kamu milikku." Suara CEO itu bergema. Hajin segera menepis tangan CEO yang mendekat. Ia tidak menyukai sentuhan itu, dan ia membenci tawaran itu. "Aku tidak punya waktu untuk membuang omong kosong itu," tolaknya mentah-mentah. Alih-alih marah, CEO itu tersenyum puas, senyum yang memamerkan kekuatan tersembunyi. "Mata itu," bisiknya, penuh apresiasi. "Aku menyukainya." Matanya tertutup, seakan menikmati memori tatapan yang sama dari masa lalu. Namun tekad yang dimiliki oleh Hajin membuatnya bergerak meninggalkan CEO dan asistennya, sambil mendengarkan sebuah kalimat yang terlontar dari belakang punggung Hajin. "Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu." Hajin berbalik, tangannya memegang kenop pintu. Suara CEO menembus punggungnya. "Semua orang bisa pergi, tapi pintu ini tidak akan tetap terbuka." Hajin tidak berhenti. Wajahnya mengeras penuh tekad sambil menutup pintu itu. Ia telah membuat keputusan. Di balik pintu yang baru saja tertutup, keheningan ruangan mewah itu kembali mencekik. CEO itu perlahan berbalik. "CEO," panggil wanita asisten. Suaranya dipenuhi nada keraguan. Ia melipat tangan, menatap pria tua itu dengan cemas. "Apakah kamu yakin kamu mengizinkan pria yang tidak tahu apa-apa tentang ini kembali ke sana?" Asisten itu maju selangkah, nada peringatannya lebih tegas. "Jika dia melaporkan ini ke polisi, kamu juga tidak akan aman." "Oke," katanya, sebuah persetujuan yang tegas. Ia tahu apa yang telah ia tanamkan di benak Hajin. Ia menatap ke arah pintu yang tertutup. Matanya yang tersembunyi di balik kacamata memantulkan cahaya. Dia akan kembali ke sini. Sebuah sinar menyinari bangunan sekolah, tempat di mana Hajin menjadikan tempat itu sebagai neraka baginya. Terlihat dua orang siswi yang sedang berbincang tentang sesuatu yang telah hilang akhir-akhir ini di dalam sekolah. Namun sesuatu mengejutkan mereka. Sesuatu yang mungkin sedang mereka bicarakan. Sosok Hajin dengan tatapan tajam dan penuh dengan tekanan menatap lurus dalam pandangan kosong. Tanpa memperdulikan kedua orang siswi itu, Hajin seakan menyapu dan menyapa dengan sebuah isyarat bahwa dirinya telah kembali. Dengan sebuah tujuan yang terus mengganggu pikirannya, Hajin kini berada tepat di depan sebuah kelas. Pandangannya menyasar ke sekeliling ruangan kelas yang bersih, tanpa ada seorang pun di sana. Hajin tertunduk merasakan sesuatu yang menyesakan dalam benaknya. Berpikir jika dirinya sudah terlambat. Terdengar sebuah suara yang merubah pandangan Hajin. Hajin menoleh dengan senyuman yang begitu lega. Sosok Seeun yang bersinar terang terlihat menyambut Hajin dengan senyuman yang manis sambil melambaikan tangan kepada Hajin. Namun kekecewaan menampar Hajin dengan sebuah fakta bahwa sosok Seeun hanyalah sebuah halusinasi Hajin. Siswi yang dulu bersama Seeun menjelaskan dengan rasa penuh penyesalan bahwa setelah peristiwa itu Seeun tidak pernah terlihat lagi. Dengan perlahan Hajin mencoba menyusuri sekolah itu. Namun apa yang didapatinya? Sebuah suara terdengar mengalihkan pandangannya dan mencoba mendekat ke arah sumber suara itu. Ternyata apa yang dilihatnya adalah sekelompok geng Park Tae-jun dan kawan-kawannya sedang menginjak-injak seorang siswa. Memperlakukannya seperti sampah, menyiksa tanpa belas kasih, menertawakan di atas penderitaan yang dirasakan oleh siswa tersebut. Sebuah sorot mata yang penuh dengan amarah, dengan gamblang Hajin melihatnya secara langsung, mengingatkannya kepada sebuah peristiwa Hajin yang hampir menyerah dengan hidup. Sebuah keputusan tanpa harapan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ingatan itu menyambar pikiran Hajin, hinaan, cacian, makian, rasa sakit yang menusuk jiwanya, membuat kehampaan dalam hidupnya. Sebuah penyesalan yang pernah dia lakukan, semua itu membuatnya ingin lari dan meninggalkan apa yang terjadi. Tapi kini sebuah tekad yang kuat telah merubahnya. Meskipun penyesalan itu masih ada, tapi kini Hajin telah berbeda. Apa yang diajarkan ayahnya, kini terasa nyata, seolah kekuatan itu tidak terkunci lagi. Di sisi lain Tae-jun mengancam siswa itu, untuk memasukkannya ke dalam mulut siswa itu. Namun tiba-tiba sebuah suara menghentikan perlakuannya. Sebuah suara yang dikenali oleh Tae-jun. "Apa kau bersenang-senang?" Sebuah keheningan terjadi seketika,
Semua orang terdiam dan menoleh ke arah suara itu. Mereka semua terkekut juga kesal, karena tidak menyangka bahwa Hajin masih hidup. Namun sebuah sorot mata yang begitu dingin dan tajam terlihat di hadapan mereka, begitu mematikan seolah menusuk dan memperingati mereka yang berada dalam tatapnya untuk diam atau mati. Namun tampaknya Taejun tidak begitu terpengaruh, mengatai mereka dengan sebuah kata pecundang. Taejun yang tidak terima dengan kedatangan Hajin langsung mengepalkan tangannya mengisyaratkan sebuah persiapan untuk menghabisi Hajin kedua kalinya. Hajin dan Taejun pun kini berhadapan langsung tanpa ada yang mengganggu. Mereka saling menatap satu sama lain. Namun Hajin langsung melesat dengan begitu cepat, menerjang udara di sekitar dengan kecepatan tinggi, dan bersiap menyerang Taejun. Tampaknya Taejun bisa dengan mudah menghindari serangan Hajin dengan langsung membelokkan tubuhnya, seolah serangan Hajin hanyalah sebuah pukulan anak kecil yang mudah dibaca. Tapi sesuatu yang tidak diduga telah terjadi. Sebuah sayatan tiba-tiba menggores wajah Taejun, membuat Taejun langsung gemetar, terkejut karena berpikir apa Hajin melakukannya dengan sebuah senjata. Namun Hajin malah membalas ucapan Taejun. "Apa kau menghindarinya? Sayang sekali aku tidak berniat melukai wajahmu, melainkan lehermu adalah sasaranku." Sambil memegang wajah yang penuh darah, Taejun menegaskan bahwa Hajin adalah seorang pecundang yang menyerangnya menggunakan senjata. Tapi Hajin dengan santai membalas ucapan itu, bertanya, "Apakah kau melihatku membawa senjata? Lagi pula bukankah kau pernah menyerangku dengan senjata?" Hajin dengan kuda-kudanya berkata, "Sayang sekali ternyata orang yang pernah membunuhku kemarin adalah seorang pecundang." Sebuah ekspresi kemarahan yang meluap kini dirasakan oleh Taejun karena mendengar perkataan Hajin yang begitu menusuk. Tanpa aba-aba, Taejun pun melesat menyerang Hajin dengan kekuatan penuhnya, sambil berteriak meluapkan kemarahannya kepada Hajin. Namun di mata Hajin semuanya terasa lambat. Waktu terasa berhenti seketika. Hajin kini bisa melihat pergerakan Taejun dengan mudah. Dengan sekali gerakan, Hajin mampu menghindari serangan Taejun. Dan dengan cepat sebuah tinju seperti peluru yang ditembakkan, kini mengarah tepat ke arah wajah Taejun. Sebuah kilas kenangan seorang ayah Hajin, Inspektur Han Cheol, di mana dia dulu adalah seorang yang paling hebat dari yang lain, mengubah dirinya sendiri menjadi sebuah senjata yang mematikan, dengan sebuah insting yang sangat tajam, dan ketahanan tubuh yang sudah dia ubah dan dia latih, menjadi sebuah teknik yang dinamakan Krav Maga. Inspektur Han Cheol sering sekali melakukan operasi rahasia untuk menangkap para pemimpin kelompok teroris yang menyamar sebagai warga sipil di setiap negara. Sebuah kenangan Hajin tentang berlatih teknik Krav Maga bersama ayahnya. Ayahnya berkata kepada Hajin, "Di dalam pertarungan yang terpenting adalah jangan pernah kehilangan ketenangan dalam situasi apapun. Tetap fokus pada titik-titik vital, maka itulah yang dinamakan pertarungan." Meskipun usia Hajin masih sangat muda untuk belajar, tapi jika saja dia memiliki ketahanan tubuh yang sama sepertiku, aku yakin akulah yang akan kalah, gumam Inspektur Han Cheol. Dengan sebuah senyum bangga Han Cheol bergumam, "Akhirnya aku bisa meneruskan apa yang telah aku tunda." Sambil menangis menahan sakit Hajin terbaring lemas, bergumam kenapa ayahnya melakukan ini kepadanya. Dan kenapa tidak ayah saja yang menangkap para penjahat? Han Cheol membalas sambil tersenyum kepada Hajin, bahwa dirinya tidak bisa selalu bersama Hajin, maka inilah yang terbaik. Di saat ayah tidak bersama ibu kamu yang harus menggantikan ayah. Kamu harus berjanji Hajin, hanya menggunakan kekuatan ini untuk melindungi seseorang dan tidak menyakiti seseorang. Han Cheol pun menyodorkan tangannya kepada Hajin, namun Hajin yang masih sangat muda berusaha mencerna kata-kata yang belum dimengerti olehnya. Sebuah jabatan tangan seorang ayah dan anak dalam kehangatan terukir sebuah kata janji untuk saling melindungi. Namun kenangan itu kini telah hancur karena sebuah ketidakadilan yang Hajin dan ayahnya rasakan. Kematian ayahnya yang membuat luka mendalam dalam hidupnya, membuat Hajin berubah menjadi sosok yang dipenuhi dengan dendam, yang kini siap melahap siapapun yang ada di depannya. Dengan ekspresi ketakutan, Taejun yang kini terus memundurkan tubuhnya menghindari langkah Hajin, kini harus terpojokan yang membuatnya tidak bisa lagi kemana-mana.
Di saat itulah Hajin mengangkat kakinya tinggi, bersiap melancarkan sebuah serangan terkahirnya. Namun tiba-tiba sebuah seruan terdengar oleh Hajin yang kini menghentikan serangannya. Ternyata suara itu berasal dari seorang guru paruhbaya yang bertanya kepada Hajin, "Apa kamu melakukan itu?" Tapi Hajin malah bertanya balik kepadanya menanyakan keberadaannya. Guru itu langsung memarahi sambil menampar Hajin, bahwa yang dilakukan Hajin bisa membuatnya masuk ke dalam pusat penahanan remaja. Tapi Hajin hanya tersenyum mendengarkan guru itu yang terus memperingati Hajin, karena jika Hajin hidup seperti ini, maka semuanya akan berakhir. Dengan tatapan tajam dan sorot mata yang menyala Hajin bertanya, "Tapi kenapa si Eun siswi yang teladan harus berakhir menyedihkan? Kenapa hanya ada sampah terlihat di sini?" Sambil menunjuk ke arah Taejoon yang terkapar tak sadarkan diri. Guru itu hanya diam mendengar pertanyaan Hajin, namun Hajin terus mendesaknya untuk menjawab. Sambil mengambil sebuah pensil yang terjatuh, Hajin bergumam, "Bagaimana tidak bisa menjawab? Kalau begitu, kau sama saja seperti dia seorang sampah." Sambil mengambil sebuah buku kehadiran dari guru itu. Meskipun guru itu memohon untuk mengembalikannya, membujuknya untuk berpikir realistis. Tapi Hajin dengan gamblang menyalakan api dan hendak membakar buku itu di hadapannya. "Realistis katamu?" tanya Hajin yang masih memegang api itu. Inilah realistis yang sebenarnya. Tanpa ragu Hajin membakar buku itu di hadapannya, sambil mengingat sebuah kenangan yang telah hancur menjadi abu. Namun sebuah suara sirin polisi terdengar dari kejauhan, berhenti tepat di depan sekolah. Dengan cepat polisi tiba-tiba datang dan berlari dengan kencang, berusaha menangkap Hajin yang sudah membuat kekacauan di sekolah. Cerita berpindah, Hajin kini terlihat kelelahan karena bergerak cepat melintasi jalanan belakang menghindar kejaran polis yang mengejarnya. Hajin bergerak menyusuri sudut jalan. "Jika ayah melihatku sekarang," gumamnya dalam hati, langkah kakinya berderap di beton. "Dia akan sering memarahiku." Ia tahu ayahnya Inspektur Han selalu berpegang teguh pada keadilan. Dia selalu berjuang untuk mempertahankan rasa keadilan itu. Tapi di mana keadilan itu sekarang? Aku bahkan tidak bisa melindungi ibuku. Kesadaran itu membakar. Kamu meninggalkanku sendirian dalam kenyataan neraka. Di depan pintu tempat yang pernah ia tinggalkan kini kembali di depan matanya. Tekadnya membatu. Dia muak dengan emosi dan pikiran naif seperti keadilan. "Aku tidak akan lagi hidup seperti ayahku." Ia meraih kenop, memutarnya tanpa ragu. Pintu itu terbuka, dan di hadapannya, seorang wanita yang menunggunya. Kini wanita itu berdiri, punggungnya dihadapkan ke barisan monitor CCTV, rambut hitamnya diikat tinggi, memancarkan aura dingin. Ia berkata, "Kamu adalah orang yang dibicarakan CEO." Hajin mengangguk kaku. Sorot matanya yang dingin menegaskan penerimaannya terhadap permainan CEO itu. "Ya." Wanita itu tersenyum tipis, senyum profesional yang tidak ramah. "Aku mulai sekarang, aku yang akan mengurusmu," katanya. Nadanya datar dan efisien. Di balik punggungnya, monitor-monitor CCTV memantulkan wajah serius Hajin dan tatapan tajamnya. "Sampai urusan bos selesai, aku akan melatihmu." Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan suara keras yang memecah keheningan. Seorang gadis muda berambut terang masuk. Wajahnya menunjukkan kekesalan yang jelas. "Paman, aku tidak tahu kenapa kau mengabaikan panggilan teleponku dan..." Kalimatnya terhenti. Matanya melebar tak percaya melihat Hajin berdiri di tengah ruangan. Ia terkejut, bingung. "Siapa itu?" Ia menoleh cepat pada A, menuntut penjelasan. "Di mana pamanku?" A dengan sikap dingin yang tak terganggu, sama sekali tidak menggubris pertanyaan gadis itu. Ia melipat tangan, menatap gadis itu dengan serius. Ada sesuatu yang lebih penting untuk disampaikan. "Dia adalah prioritas kita sekarang." Penekanan pada kata dia seolah menetapkan Hajin sebagai pusat perhatian baru, menyingkirkan semua urusan pribadi gadis itu ke samping. A menatap gadis itu tanpa ekspresi, suaranya mengandung otoritas mutlak. "Kamu akan tinggal bersama pria ini sebagai saudaranya," jelas A, menunjuk ke arah Hajin. "Itu adalah perintah langsung dari pamanmu." Gadis itu terkejut, matanya melebar tak percaya. "Apa?" Protesnya keras, tidak menerima perintah itu.
Aku harus tinggal dengan pria ini? Ia menatap Hajin, yang hanya berdiri diam dengan pandangan kosong. A tidak membuang waktu untuk berdebat. Ia mengeluarkan amplop coklat tebal yang penuh dengan uang tunai dan meletakkannya di tangan gadis itu. Jika kamu melakukan ini, kamu akan dibayar. Gadis itu berhenti sejenak. Tatapannya beralih dari Hajin ke tumpukan uang di tangannya. Ekspresi jijiknya lenyap seketika, digantikan oleh senyum lebar yang cerah. Matanya berkilauan. Ya, serunya dengan cepat, kini sepenuhnya setuju. Sikap gadis itu berubah total. Ia bersandar ke arah Hajin, menggodanya dengan senyum yang manis dan nakal. Kau saudara baruku? Oke, katanya, seolah mencoba menjadi akrab. Senyumnya semakin lebar, dan dalam hati, ia sudah menghitung-hitung kegunaan uang itu. Aku harus segera menggunakan uang ini, pikirnya dengan gembira, merencanakan pelarian belanja pertamanya. A tidak membuang waktu. Ia menoleh ke Hajin, wajahnya tegas. Kita harus segera memulainya. Meskipun tubuh Hajin berteriak kelelahan dan otaknya dipenuhi memori tragis, A tidak peduli. Ia memimpin Hajin keluar dari ruangan mewah itu, menuruni tangga beton yang gelap menuju sebuah tempat yang tersembunyi. Mereka tiba di depan pintu besi yang berat di lantai bawah tanah, udaranya dingin dan menyesakan. A menunjuk ke arah pintu hitam tersebut. Ini adalah api penyucian, ujarnya nadanya tanpa emosi. Kamu hanya bisa keluar dari pintu ini dalam 2 cara. Hajin menatap pintu itu, wajahnya serius dan waspada. A memberikan ultimatum yang dingin. Keluar sebagai mayat atau keluar sebagai seseorang yang lebih kuat. Hajin menutup matanya sejenak, menerima nasibnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua tekad yang tersisa dari keinginan balas dendamnya. Ia mengangguk, lalu melangkah mantap menuju pintu kegelapan itu. Pelatihannya telah dimulai.